Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waspadalah buat teman-teman semuanya yang saat ini menggunakan pinjaman online, lalu saat jatuh tempo ditawari penawaran diskon berkah untuk melakukan pembayaran. Nah, ini sering sekali dikirimkan oleh pinjaman online atau oleh debt collector pinjaman online manapun, yang mana ini untuk menjebak kalian agar kalian mau melakukan pembayaran dengan nilai nominal berapapun sesuai yang ditawarkan oleh pinjaman online tersebut. Nah, ini saya akan tampilkan salah satu contoh penawaran diskon berkah yang dikirimkan oleh debt collector pinjaman online Legal Julo, yang mana pinjol Legal Julo ini merupakan salah satu perusahaan pinjol legal. Oke, langsung saya tampilkan di layar sebelah kanan saya, kalian boleh lihat saja. Ini dikirimkan dari email Julo. Diskon berkah untuk lunasi tagihanmu sekali bayar. Manfaatkan diskon berkah agar kamu bisa lunasi tagihanmu dalam sekali bayar. Yuk, gunakan sekarang juga, diskon ini terbatas loh. Halo, yuk segera lunasi tagihanmu dengan gunakan diskon berkah sebesar Rp 5.2.171 dan hanya dibayarkan 2.798.733. Pembayaran menggunakan diskon berkah dapat langsung dilakukan melalui nomor virtual akun Bank BRI katanya. Ini mungkin nasabahnya menggunakan rekening BRI, jadi dikasih nomor virtual akun Bank BRI. Ayo manfaatkan diskon potongan besar ini untuk lunasi tagihanmu dalam sekali bayar. Ini perlu kalian ketahui teman-teman semuanya yang menggunakan pinjol, yang belum tahu dan belum pernah ditawari diskon berkah ataupun diskon apapun saat mendekati jatuh tempo pembayaran. Sudah pernah saya praktekkan dulu ketika saya menggunakan pinjaman online. Dan saat itu saya mendapatkan diskon 50% dari total hutang saya waktu itu. Dan saya coba melakukan pembayaran seperti yang ditawarkan oleh salah satu pinjol waktu itu. Dan setelah dilakukan pembayaran, ternyata sisa hutang saya tidak lunas. Dan itu hanya jebakan agar si debt collector pinjaman online tersebut mendapatkan pembayaran dengan nilai nominal berapapun, karena itu target dari debt collector pinjaman online mendapatkan struk bayar. Walaupun utang Anda misalkan 10 juta rupiah, tapi karena dia ingin mendapatkan pembayaran, dari dia menawarkan diskon 50%, jadi Anda harus membayar 5 juta rupiah. Setelah dilakukan pembayaran 5 juta rupiah tersebut, faktanya sisa hutang kalian yang 5 juta tersebut tidak lunas. Setelah dikonfirmasi ke CS-nya ataupun dikonfirmasi ke DC yang menawarkan diskon 50% tersebut, ternyata tidak ada respon dan sulit dihubungi. Itu adalah jebakan dari pinjaman online agar kalian mau melakukan pembayaran dengan nilai berapapun. Ya, buat teman-teman ingat, hati-hati ketika mendapatkan tawaran diskon berapapun dari pinjaman online manapun, mau legal apalagi ilegal, karena yang namanya pinjol itu tidak mau rugi. Jadi apapun caranya dilakukan oleh DC pinjol untuk membuat kalian tergiur, untuk membuat kalian tergoda dan akhirnya melakukan pembayaran, padahal semua diskon-diskon yang ditawarkan oleh DC pinjaman online tersebut hanyalah jebakan untuk kalian melakukan pembayaran sesuai yang mereka inginkan. Dan kalau memang terjadi yang namanya penawaran diskon itu, kalian harus melakukan negosiasi secara betul-betul alot. Tidak semudah itu kalian melakukan negosiasi, karena yang namanya pinjol itu tidak mau rugi. Ketika ada utang kalian yang masih tersisa 10.000 saja, itu pinjol pasti nagih terus-terus. Dan utang 10.000 rupiah itu nagihnya kayak utang 1 miliar. Sama saja kalian akan diteror, dicaci maki, dihina-hina, walaupun utang kalian tinggal 10.000 rupiah. Jadi buat teman-teman semuanya, berhati-hati. Waspada itu harus dilakukan ketika kalian menggunakan pinjaman online manapun, mau Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, Shopee dan sebagainya. Banyak sekali pinjol-pinjol yang masih berizin di OJK aja ada 98 pinjol legal. Waspadalah. Apa yang harus kalian lakukan jika kalian mendapatkan penawaran diskon tersebut, sebaiknya tidak usah dilakukan pembayaran, cuekin saja. Apalagi jika kalian memang tidak punya uang lagi untuk melakukan pembayaran tersebut. Dan jangan memaksakan membayar, apalagi dengan gali lubang tutup lubang membuat utang baru. Lebih baik jika kalian tidak mampu bayar, gagal bayarkan. Karena dengan seperti itu kalian akan stop di satu lubang hutang, stop di satu pinjaman online, tidak melebar meminjam ke pinjol yang lain, tidak melebar meminjam kemana-mana, meminjam ke leasing,
menggadaikan surat-surat kendaraan, menjual rumah, menjual tanah itu tidak perlu dilakukan. Saat tidak mampu bayar, gagal bayarkan, dan resikonya kalian akan ditagih, dan setelah itu nama kalian akan buruk ataupun skor kredit dari data-data kalian akan buruk di pinjaman online dan tidak bisa meminjam uang riba lagi di pinjol manapun. Nah, itu lebih bagus data kita masuk Slik OJK, data kita masuk fintech data center itu lebih bagus. Jadi kalian tidak bisa minjol lagi, tidak bisa meminjam uang riba lagi. Dengan seperti itu, anggaplah bahwa kalian itu mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kalian segera menghentikan riba dalam kehidupan kalian. Karena pada faktanya riba itu akan mencelakai hidup kalian di dunia dan di akhirat. Oke, buat teman-teman pahami ya, ketika mendapatkan tawaran diskon dari pinjol manapun, saat kalian tidak mampu bayar, tidak usah melakukan pembayaran sesuai dengan yang diinginkan oleh DC pinjol tersebut, karena faktanya diskon itu hanyalah jebakan. Lebih baik gagal bayarkan agar kalian tidak pusing dan hutang kalian tidak semakin bertambah. Dan kalau nanti kalian ditagih dan kalian tidak mau pusing, tidak mau stres dengan penagihan-penagihan dari debt collector pinjaman online yang mencaci maki dan menghina-hina, kalian tinggal ganti kartu ataupun ganti nomor handphone kalian, ganti WA, ganti email, hapus semua media sosial kalian. Dengan seperti itu kalian tidak akan membaca lagi, tidak akan mendapatkan lagi teror dari debt collector pinjaman online manapun. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semua yang saya sampaikan ini berdasarkan fakta dan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan jika hal ini masih berlangsung dan kalian mendapatkan penawaran seperti ini sampai sekarang, tetap berhati-hati dan waspada. Jangan sampai kalian terjebak dalam lingkaran utang pinjaman online yang tidak akan bisa dilunasi sampai kapanpun. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini masih mengalami kesulitan di dunia ini, baik itu kesulitan permasalahan hidup Anda, kesulitan dalam mencari ilmu, kesulitan dalam berniaga, kesulitan dalam rumah tangga, dan berbagai jenis kesulitan apapun di dunia ini, tempat kembali Anda hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke jalan Allah, segera taubat, segera hijrah. Jika selama ini Anda selalu menggunakan uang riba di pinjaman online, segera hentikan dan segera hijrah dan memohon ampun sama Allah. Taubat sama Allah, insya Allah. Jika Anda selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, segala permasalahan Anda di dunia ini akan diselesaikan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, asalkan Anda pasrah, Anda ikhlas, dan Anda yakin akan pertolongan Allah itu pasti ada. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan karena betul-betul masih mempunyai hutang piutang di pinjaman online, semoga Allah segera bukakan pintu rezeki sebesar-besarnya dan semoga Allah segera menyelesaikan hutang-hutang kalian dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.